Rekan-rekan semua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur ya, kita boleh kembali belajar bersama melalui Bible Class ini ya. Hari ini secara khusus saya mau bersyukur ya, kita persis ini 1 tahun ya, kita mulai di Bible Class ini sampai hari ini persis 1 tahun. Ini adalah minggu yang ke-52 ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi kita telah melaluinya dengan apa ya? Dengan anugerah Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan. Itu satu hal yang saya syukuri ya. Kita berarti kita boleh melihat ya. Juga yang kedua adalah berarti Tuhan telah memberikan kita ya. Satu tahun ini Tuhan pimpin kita ya. Kita boleh hidup dan kita bersyukur semua karena Tuhan. Selama kita masih boleh hidup, mari kita pakai waktu kita ya untuk apa? Ya, untuk selalu atau senantiasa kita mau mengenal kehendak Tuhan. Nah, bagaimana bisa mengenal kehendak Tuhan? Ya, tidak ada cara lain. Ya harus kita dengan sungguh-sungguh, dengan giat juga rajin kita mau belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu seringkali dianggap sebagai buku kuno ya, buku kuno. Nah, banyak sekali orang pikir firman Tuhan itu karena sudah kuno, sudah lama begitu gak bisa dipakai lagi karena zaman sudah berubah. Nah, ini satu pemikiran yang keliru ya. Sangat keliru ya. Karena firman Tuhan itu adalah kekal. Firman Tuhan itu adalah mulia. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Semua yang benar, ya, semua yang mulia itu kekal sampai selama-lamanya dan dia tidak berubah. Ya, tidak pernah berubah. Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, zaman boleh berubah, kita punya firman Tuhan yang kekal ya. Maka firman Tuhan ada di dalam kitab suci memberitahu kepada kita begini ya. Langit dan bumi itu akan berlalu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan apa? Hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Nah, ini biarlah memberikan kepada kita satu motivasi yang tulus, yang murni ya. Dan sekaligus kita boleh melihat bahwa betapa kita beruntung karena Tuhan memberikan kita firman-Nya sehingga kita boleh mengenal Tuhan. Ya, apakah di dunia cukup waktu mengenal Tuhan sampai sempurna, lengkap? Ya, saya kira pengenalan kita akan Tuhan itu akan terus disempurnakan. Sampai kapan? Sampai di sorga sudah kenal Tuhan semua. Saya kira di sorga kita masih akan terpukau ya. Terpukau. Makin terpukau. Terus mengenal. Karena Tuhan itu ya mulia. Dan pengenalan akan dia begitu limpah sehingga kita akan makin terpukau, makin terpukau, makin terpukau. Nah, kesempatan di dunia ini Tuhan pakai kita, latih kita. Ya, untuk apa? Untuk kita boleh sungguh-sungguh senang mengenal Tuhan ya. Kalau kita tidak senang mengenal Tuhan, nanti di sorga kita jadinya malah menderita ya. Ya, karena di sorga kita akan mengenal Tuhan dalam seluruh kelimpahannya. Kalau di dunia tidak senang mengenal Tuhan, nanti di sorga kita yang menderita. Orang Kristen satu-satunya yang menderita nanti ya. Di sorga kok menderita? Kenapa menderita? Soalnya kok tiap hari mengenal Tuhan ya. Nah, itu keliru ya. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen seharusnya itu dia senang mengenal Tuhan. Nah, di dunia ini kita dilatih ya. Namanya kita manusia ini kan kedagingan. Kadang-kadang memang kalau mau jujur bilang ya, memang secara kedagingan manusia seringkali ya ada malasnya, ada gimana ya, ada mungkin menghindari dan sebagainya. Tapi enggak apa-apa, ini latihan ya. Latihan badani perlu nggak? Perlu, tapi sementara. Tapi nggak apa-apa, Tuhan izinkan kita ada di dalam tubuh ini, dilatih dulu. Tapi kita percaya bahwa latihan secara ini ya, rohani, itu jauh lebih penting sehingga itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang boleh berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita mengenal dan melakukan firman Tuhan, Tuhan mengatakan orang yang demikian itu, dia adalah akan kekal sampai selama-lamanya. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel, khususnya yang profesi ya, yang nubuat ya. Baik, saya share dulu.
Bentar ya. Share screen. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang saya lanjut. Oke, ya hari ini kita akan masuk, ini episode yang keempat, minggu depan baru yang terakhir ya. Hari ini adalah The Prophecy, jadi kita akan lihat nubuat yang ada di dalam kitab Daniel. Ya, nubuat yang ada di kitab Daniel, dan saya akan coba membawa kita melihat ya, satu persatu gitu ya. Satu persatu, sampai nanti kita melihat secara keseluruhan maknanya satu persatu. Ya, nah jadi jikalau bagian teks firman Tuhan belum mengungkapkan ya apa yang dimaksud, saya juga akan menampilkan apa adanya ya, seperti itu ya. Nanti kita akan melihat ya, secara bertahap, kita masing-masing melihat bagaimana nanti firman Tuhan boleh memberitahu kepada kita apa yang dilihat ya, maksudnya yang dinyatakan, yang diwahyukan, baik itu melalui mimpi ya, jadi ada yang namanya prophetic dreams gitu ya. Nah ini maupun yang vision, penglihatan yang diberikan kepada Daniel gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai satu-satu ya. Nah, berikutnya adalah ini ya, ini sekilas saja. Kita akan membahas 5 kali pertemuan ya, hari ini yang the prophecy. Oke ya, hari ini yang the prophecy. Nah, saya sudah menyiapkan yang the prophecy ini ya, apa namanya, ada beberapa tahap ya. Ya, tapi saya berusaha untuk coba satu persatu ya, ada hal tertentu yang kita boleh lihat ya, secara apa namanya itu perlahan-lahan begitu ya, supaya ada bagian-bagian yang mungkin selama ini kita sudah tahu, tetapi saya ingin kita mungkin lebih memperhatikan ya, sehingga ada hal yang kelihatan kita tahu secara umum, tetapi saya ingin kita mungkin lebih mengetahui lebih spesifik begitu ya. Nah, oleh sebab itu saya membagi demikian ya. Ini ya. Nah, jadi untuk nubuatan ya di dalam kitab Daniel itu kira-kira, bukan kira-kira ya, itu ada di pasal 7 sampai 12. Jadi kitab Daniel itu dibagi menjadi 2 bagian ya. 1 sampai 6 itu namanya narasi. Jadi diceritakan gitu ya. 7 sampai 12 itu ya sifatnya prophecy gitu ya. Nah, tapi ada satu bagian nanti khususnya bagian di narasi ya, tadi yang saya bilang prophetic dreams itu ada di dalam narasi, itu yang akan kita bahas juga ya, itu di pasal yang kedua. Nah, saya mempersiapkannya itu 4 ya, 4 kali pembahasan gitu ya. Buat yang pertama itu penyataan Allah di zaman pemerintahan Nebukadnezar, kemudian kedua adalah penyataan Allah di zaman pemerintahan Belshazzar gitu ya. Dan kemudian ada penyataan Allah di dalam doa Daniel. Sebenarnya bagian ini kita bisa lihat ya, secara khusus bisa dibahas ya, doa Daniel, dan kemudian terakhir penglihatan di tepi sungai Tigris gitu ya. Nah, nanti kita lihat kan secara bertahap. Kemungkinan nanti yang ketiga dan keempat persiapan saya ini akan saya apa namanya masukkan pembahasan di minggu depan bersama dengan pesan. Jadi saya akan bahas 3, 4, kemudian saya menyimpulkan secara keseluruhan itu pesan dari kitab Daniel. Jadi hari ini kita akan membahas 1 dan 2. 1 dan 2. Oke ya, jelas ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Oke, ada suara, mungkin bisa di-mute dulu. Oke, dari mana ini Pak? Mungkin Pak Richard bisa bantu. Iya. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Baik, kita akan masuk ke ini ya, penyataan Allah di masa Nebukadnezar. Ini bagian 1. Ini adalah narasi ya, di bagian yang narasi karena dia ada di pasal 2. Ya, ayat 1 sampai 49. Nah, saya pernah sudah membahas bagian ini, tapi saya akan munculkan sekaligus nanti saya pingin ya, sambil kita review ya, sambil saya tanya-tanya, nanti teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian boleh bantu ya diskusi. Yang ingat silakan jawab, nggak ingat
juga enggak apa-apa, coba untuk menjawab. Gitu ya, saya berharap bagian ini bisa nanti langsung, saya enggak usah stop share supaya kita bisa lihat di sini, tapi saya harap Bapak Ibu sekalian yang ingat bisa langsung jawab aja ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Pertama, ini yang penting adalah begini. Kenapa saya membagi ada penyataan Allah di masa Nebukadnezar, ada masa penyataan Allah nanti di masa apa namanya Belshazzar. Sebenarnya bagian lainnya juga nanti ada setiap raja-raja itu ya. Daniel masih melayani di sana ya. Tapi saya ambil dua raja ini aja untuk menjadi satu apa namanya satu contoh lah gitu ya. Satu hal yang ingin dinyatakan dan kitab Daniel ini khususnya berkaitan dengan apa tema besar kita ya, yaitu the true God amongst gods gitu ya. Jadi Allah yang sejati di tengah-tengah para ilah gitu ya. Dan kemudian the heavenly king amongst earthly kings gitu ya. Jadi apa namanya di antara gitu ya. Mungkin ada salah ketik ya, sorry ya. Kita lihat bersama-sama di sini the true God among gods. Jadi di antara para Tuhan yang sejati, di antara para ilah gitu ya. Jadi kenapa ada penyataan Allah dinyatakan di setiap masa gitu ya. Khususnya di tiap raja di sini. Karena kita mau ada satu hal yang ingin saya sampaikan gitu ya, yang saya ingin tekankan ya. Ini menyatakan bagaimana Allah itu menyatakan dirinya sebagai yang memegang segala kendali, yang memegang segala kuasa, yang mengatur segala sesuatu. Di setiap masa itu boleh ganti-ganti rajanya, boleh ganti-ganti pemimpinnya, boleh ganti-ganti semuanya lah ya. Tetapi ya Allah itu tahtanya kekal sampai selama-lamanya. Dan di setiap masa ingat Tuhan itu tidak kemudian diam saja, tetapi Dialah yang mengatur segala jalannya sejarah. Oke ya, jadi sebenarnya ada satu ajaran gitu ya di dalam pandangan juga orang percaya juga kadang melihat hal itu ya, bahwa Allah itu kemudian dia menciptakan dunia, kemudian setelah itu dia tinggal gitu. Dunia dibuat sistem kayak program gitu ya, dibuat program, setelah program di set up, di setel gitu ya, lalu ditinggal. Nah, maka dunianya jalan sendiri menurut hukum yang sudah ada. Lalu Allah ngapain? Ya Allah ongkang kaki ya, kan sudah siap, sistemnya sudah jalan. Ya Allah tinggal jalankan saja, dia tidak ngapa-ngapain lagi, sudah dia jalan begitu saja. Ya, nah tidak. Nah, Allah dia setelah menjadikan dunia ini dia tetap bekerja sampai hari ini. Kenapa? Karena ada rencana Allah yang sudah ditetapkan di dalam kekal dan di dalam sejarah Tuhan itu kemudian dia yang menopang, dia yang memelihara, dia yang mengontrol segala sesuatu. Ya, oleh sebab itu di setiap masa, di setiap zaman itu kita bisa melihat di situ Allah menyatakan diri khususnya pada bagian ini secara profesi pun di masa Nebukadnezar Tuhan kasih ada nubuat dinyatakan, nanti di masa Belshazzar ada nubuat dinyatakan ya, bahkan nanti terus ya di dalam apa namanya Darius itu sebenarnya ada juga ya, kemudian di zamannya Kores itu juga ada, lebih khusus lagi nanti Daniel menceritakan semuanya, lalu dia mengerti, Kores maksudnya mengerti bahwa dia dipakai Tuhan ya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menggenapi seluruh yang dinubuatkan di masa sebelumnya, sehingga nanti Kores yang dipakai memulangkan ya supaya bangsa Yehuda itu kembali ke Yerusalem. Oke ya, jadi ini kira-kira sebagai sedikit pengantar kenapa dibentuk seperti ini ya, saya bagi seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke narasi mimpi ya, narasi mimpi dari Nebukadnezar. Oke, nah ini di sini kita sudah ini adalah teksnya ya. Ini ada teksnya. Oke, boleh Pak Richard bantu saya baca ya. Baca ini yang 2 ayat 13 sampai yang ke-18. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan kepada Daniel
Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang bijaksana yang lain di Babel. Oke, terima kasih Pak Richard. Ya, jadi saya menampilkan pasal 2 cuma mulai 13 ya, karena langsung diambil saja. Nah, ini untuk mereview ya. Jadi ceritanya kita ingat bahwa Raja Nebukadnezar mimpi, setelah mimpi gelisah hatinya, terus panggil orang-orang pintar di seluruh Babel, suruh kasih tahu mimpinya apa dan maknanya. Nah, ini, jadi suruh kasih tahu mimpinya apa dan maknanya. Nah, tentu ini hal yang sangat sulit. Kenapa? Bahkan orang-orang di orang bijaksana yang di Babel bilang ini tidak mungkin. Nah, bagaimana? Kami bisa tahu mimpi raja, ya toh? Nah, kalau raja mau ya kasih tahu kami nanti kasih tahu artinya. Raja Nebukadnezar juga tidak mau. Dia bilang nanti lah kamu bisa karang-karang artinya dong. Nah, sekarang kasih tahu saya mimpinya, baru saya percaya kamu itu bisa mengartikan mimpinya, karena berarti Allah sejati itu kasih tahu kamu gitu ya. Nah, kemudian di bagian ini kemudian rahasia itu disingkapkan kepada Daniel ya, dalam Tuhan kasih dia juga suatu penglihatan malam, artinya Daniel juga dikasih penglihatan itu ya, sehingga Daniel kemudian dia tahu dan dia kemudian menghadap raja gitu ya. Nah, sekarang bagian ini kita waktu itu sudah bahas ini sekilas. Kenapa saya tampilkan lagi review sekaligus kita bisa ingat ya apa yang sudah dibahas. Nah, bagian ini waktu saya sudah lihat ada beberapa poin penting yang kita belajar. Apakah ada yang masih ingat? Waktu kita membaca bagian ini khususnya ketika Tita itu dikeluarkan, ya toh, kemudian apa respon Daniel terhadap hal ini dan bagaimana kemudian di dalam teks yang kita sudah baca apa yang dilakukan Daniel dan apa yang kita bisa pelajari di sini. Apa ada yang masih ingat nggak? Mari kita saya coba tanyakan. Ada yang masih ingat di dalam bagian ini kita belajar apa? Ada yang ingat? Nggak ada, saya kasih yang pertama dulu ya. Oke. Ini berarti di sini kita bisa belajar bahwa Daniel itu punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Ya, oke. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Kenapa? Sekarang dibalik aja. Saya kasih tahu ininya, kita belajar tentang ini waktu itu. Kenapa kok kepekaan terhadap kehendak Tuhan? Apa yang membuat Daniel peka terhadap kehendak Tuhan? Yang mana kehendak Tuhan? Ada yang mau coba jawab? Ada yang ingat? Kenapa Daniel peka terhadap kehendak Tuhan? Ada yang ingat? Siapa saja silakan. Ada? Lupa? Harusnya ingat lah ya. Jangan malu-malu ya. Langsung jawab aja. Kan tidak sulit ini. Ini review aja. Dan teksnya ada di sini. Toh. Kenapa Daniel itu dikatakan kita bisa belajar dari Daniel peka terhadap kehendak Tuhan. Di sana apa yang membuat Daniel peka? Waktu dia tahu tentang hal ini. Lalu apa yang dia lakukan? Karena dia peka, maka dia melakukan kan? Karena dia peka, maka dia mempunyai respons gitu ya. Ingat? Ada yang langsung? Oke, yang ini skip dulu ya. Lupa ya, saya review sambil review ya. Nah, bagian ini kenapa kok peka? Perhatikan ya. Waktu perintah raja ini dikeluarkan, ya, bahwa semua, kalau tidak ada yang bisa, semua orang bijaksana di Babel itu harus apa? Dibunuh. Iya toh? Akan dilenyapkan semuanya. Berarti Daniel dan teman-temannya itu juga ada di sana. Oke ya. Nah, pada saat ini dia mempunyai kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Ya, karena dia tahu bahwa satu, dia adalah orang Tuhan itu sudah angkat dia dari sejak yang paling bawah, ya, yang Daniel pasal 1, kemudian Tuhan menjadikan mereka dari yang di bawah, dari yang budak, kemudian Tuhan angkat jadi kasih orang-orang yang cukup mempunyai, bukan cukup ya, punya kedudukan yang tinggi di Babel. Maka dia tahu Tuhan melakukan ini tidak mungkin tanpa rencana. Tuhan melakukan ini tidak mungkin kemudian random aja, random chance. Tidak mungkin. Nah, sehingga dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Nah, oleh sebab itu, maka Daniel di dalam bagian ini, Tuhan berikan dia hikmat untuk melihat ya. Ada satu kepekaan dia lihat. Ini Tuhan ingin
di dalam bagian ini dia dipakai Tuhan ya. Ini ada kehendak Tuhan yang mau dinyatakan, maka dia peka akan hal ini, maka membuat dia berani. Ya, kalau kita peka terhadap kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi? Dan sebelumnya kita akan menjadi orang Kristen yang berani tapi nggak ngawur ya, berani. Contoh saya waktu itu kasih contoh bagian ini Paulus, betul nggak? Di review ya. Paulus itu dia karena tahu ya bagaimana Tuhan firman Tuhan kepada dia dan dia sungguh-sungguh percaya akan hal itu, dan Tuhan bilang kepada Paulus, kamu akan melayani dan sampai akan ketemu sampai di Kaisar ya, Roma ya. Nah, pada saat itu dia pergi ya, kamu akan jumpa sampai di Kaisar Roma. Maka dalam perjalanan ada itu ya, ombak kapal itu, badai menghantam kapal itu ya. Lalu kemudian semuanya tuh bilang, wah ini sudah binasa, ini nggak mungkin, ini kapalnya ombang-ambing hancur ini. Terus Paulus langsung bilang, semua jangan pergi dekat sini. Yang ada di sini selamat. Kok yakin sekali ya? Kepekaan itu ada, lalu timbul keberanian, selamat. Maka benar, semua yang dekat dan tidak pergi dari kapal itu selamat. Setelah sampai di itu ya, terdampar di pantai, semua lagi menghangatkan diri, Paulus digigit ular. Lalu orang bilang begini, wah ini orang cilaka, katanya mereka. Lepas dari laut, badai, sampai di pantai digigit ular. Paulus diam aja. Dan mereka terus lihat, waduh, ternyata Paulus sehat-sehat aja. Ya, tidak mengalami perubahan apa-apa yang berarti gitu ya. Nah, kita lihat di sini kenapa bisa ada, karena ada kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Maka di sini mendorong Daniel dia mengambil satu langkah yang berani ya, yang mau menghadap kepada raja ya. Baik. Nah, sekarang lanjutannya. Kalau yang kedua kita belajar ini. Ya, keberanian menghadapi pergumulan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kita lewat yang ketiga saja. Nah, kesatuan hati saudara seiman. Kita belajar di sini ya. Ini nggak sulit harusnya ya, sudah ada ya. Ada yang mau ingat bagian kesatuan hati saudara seiman ini apa yang dilakukan oleh Daniel? Dari mana kok kesatuan hati saudara seiman? Ada? Bertemu dengan teman-temannya, memberitahukan kepada teman-temannya. Hananya, Misael, dan Azaria untuk berdoa bersama. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Buyung ya. Jadi kesatuan hati itu sangat penting. Kita melayani bersama-sama ya. Perlu kesatuan hati. Kalau tidak ada kesatuan hati itu susah setengah mati. Ya. Tapi kalau tidak ada yang memulai untuk satu hati, ya ini juga menjadi satu masalah ya. Oleh sebab itu iblis kemana-mana yang dipecah itu. Ya, oleh sebab itu kita belajar. Tapi kalau kita belajar seperti Daniel dalam bagian ini ya. Ada kesatuan hati Daniel, Hananya, Misa, dan Azaria. Ada apa-apa, ada pergumulan, doa saudara seiman berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada pergumulan ya, kita doa bersama-sama ya. Jadi ada baiknya kita ada saudara-saudara seiman ya, yang kita ada relasi yang baik, ada satu kepercayaan yang baik, ada satu yang selama ini kita boleh bersekutu bersama dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa share pergumulan gitu ya. Kemudian kita doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama ya. Itu memang yang terakhir ya. Bersandar kepada Tuhan. Tujuannya satu hati, bukan untuk satu hati ke lawan Tuhan. Itu bukan itu. Atau satu hati untuk apa? Nggak usah sandar Tuhan lah. Kita sudah satu hati, kita yang jalan. Jangan. Satu hati ya, bersandar kepada Tuhan. Oke ya. Nah, ini sekitar review saja. Oke, saya lewat lagi sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ya. Ini beberapa hal yang kemudian dilanjutkan di dalam pasal 2 ini. Ya, ini kita bisa lihat juga bagaimana ketika Daniel dia bisa menempatkan diri dengan benar, kemudian dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini saya review ya, berkaitan dengan teksnya supaya kita ingat, karena dia setelah menghadap raja dia sudah tahu, dia tetap waktu datang kepada raja dia dengan sikap yang boleh dikatakan hormat ya, hormat. Meskipun dia tahu bahwa raja ini lagi perlu dia, tapi tetap hormat dan dia tetap menempatkan diri ya di hadapan raja dengan benar. Kenapa? Karena Daniel sudah terlebih dahulu menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar. Dengan benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat sejak pertama kali waktu Tuhan menciptakan kita ya, Tuhan sudah ajar kita, Tuhan sudah kasih tahu ya, itu yang namanya ordo dengan benar, ordo ya. Ordo itu posisi. Ya. Tuhan itu posisi sebagai creator.
ya, pencipta. Manusia, kemudian ada posisi yang lain, ciptaan, itu creation. Nah, creation itu Tuhan taruh yang paling tinggi, mahkota ciptaan manusia. Nah, di bawahnya seluruh ciptaan yang lain, itu manusia yang urus. Nah, waktu dosa terjadi, iblis ini melakukan apa? Ordonya diputer-puter, Bapak Ibu sekalian. Harusnya begini ya, Allah di atas, betul ya. Setelah itu di bawah nih ciptaan manusia. Setelah manusia baru binatang dan lain sebuah di bawah. Oke ya, ordonya begini. Nah, waktu dosa itu terjadi, iblis rusak ordo ini. Bagaimana? Iblis suruh manusia meragukan Tuhan, ya toh, sehingga manusia apa? Manusia taat sama ular. Dengar ular, harusnya dengar Tuhan dong. Ya, dengar ular. Ya, dengar ular. Kan terbalik ini. Akhirnya melawan Tuhan, gitu ya. Jadi posisi ordo ini terbalik menjadi masalah. Kalau kita sudah tahu posisi ordo dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang bisa menempatkan diri dengan benar di hadapan sesama kita. Ya, ini salah satu kunci penting ya, kita belajar. Oke ya. Kemudian ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan, jelas karena dia tahu ya Tuhan yang menyingkapkan. Dan dia tidak merendahkan sesama, tidak menyombongkan diri. Ini penting ya. 2 ayat 20 ini ya. Ini yang ungu ini ya. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Perhatikan ya. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup. Ini dia tidak merendahkan sesamanya, ya, tidak menyombongkan diri. Ya, saya bagian ini terus belajar ya. Kitab suci memberikan kepada kita satu ini ya, firman yang ajaib ya. Saya baca berulang-ulang, tetap saya mendapatkan sesuatu yang baru ya, yang menguatkan ya. Bagi saya kita belajar ya, bagian ini belajar seperti Daniel apa. Kita tahu ya, mungkin kita dikasih karunia lebih hebat dan bagaimana, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita rendahkan orang lain, nanti Tuhan rendahkan kita. Ya, kalau kita meninggikan Tuhan, ayo kita tinggikan Tuhan. Biar Tuhan yang meninggikan kita. Itu kan prinsip kitab suci. Kita jangan merendahkan orang lain. Ya, padahal di sini orang lainnya itu adalah bukan saudara seiman ya. Oke, baik. Ini ya, kita sudah ada gambaran ya kira-kira pada saat narasi ini terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat mimpi raja. Ya. Nah, mimpi raja itu kemudian kita lihat sama-sama dulu ya, mimpinya. Maka tadi saya bilang bertahap kita lihat. Kemudian nanti kita akan cari tahu ya, atau melihat dari apa yang kita katakan, apa maknanya. Karena dari mimpi ini ada nubuat. Ada satu nubuat pesan yang bersifat akan terjadi di masa depan. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat sama-sama. Selama ini mungkin ya kita ada tahu sudah, oh ini maksudnya ini. Ya, tapi saya merasa perlu kita boleh mengerti ya, dari mana ya bisa dapat itu, kira-kira gitu ya. Nah, seringkali kayak belajar matematika itu ada orang mengatakan, saya sudah tahu kok perkalian ini seperti apa ya, dihafal aja. Pokoknya masukkan rumusnya, misalnya fisika gitu ya. Pokoknya dimasukkan rumusnya aja. Ya, sehingga pokoknya ada ini masukkan. Tapi ada baiknya ya kita mengerti dari mana, bagaimana. Nah, itu akan membuat kita lebih apa ya, lebih diberkati lah ya. Lebih diberkati dan bisa melihat bahwa Allah itu ajaib ya. Kenapa ajaib? Karena dia bekerja, ya ada waktunya, ada caranya. Dan tentunya nanti mengambil satu kesimpulan yang demikian di dalam hidup kita pun sama. Oke ya. Jadi kadang-kadang kita manusia suka apa? Suka lebih cepat dari Tuhan gitu ya. Belum waktunya Tuhan, kita sudah lakukan dulu. Ya. Nah, melalui bagian ini kita bisa belajar ya bagaimana Allah itu ada waktu sendiri, dan setiap kita yang taat kepada Tuhan, kita akan menikmati penyertaan, pemeliharaan, dan boleh melihat bagaimana keajaiban dan providensi Allah tersebut ya. Nah, di sini mimpinya adalah dia lihat ada ini ya, patung yang tinggi sekali, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan ini ya, Nebukadnezar. Dia lihat itu ya. Nah, adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Ya, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, jadi ini mimpinya kira-kira. Ini adalah secara apa ini verbal ya, tulisan lah ya. Jadi dia lihat patung, kepala dari emas, dada lengan dari perak,
perut pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki sebagian besi, sebagian lagi tanah liat. Oke ya, ini saya coba bantu untuk kita mempermudah lihat, kira-kira gini lah, kira-kira ya. Nanti saya munculkan gambar-gambar itu semua ya nggak persis seperti itu, karena ada yang tahu bagaimana persisnya, tapi kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari gambar ini kira-kira patung yang dilihat ini. Ya, kira-kira begitu. Jadi kemudian kita bisa melihat bersama bahwa bagian kepalanya dari emas tua. Oke ya. Sekarang kita masuk agak detail ya. Ini perak gitu ya. Jadi bagian di sini perak. Jadi kelihatan kalau di sini lengannya, dada dan lengannya dari perak, maksudnya bagian itu. Ya, kemudian perut pinggangnya dari tembaga. Kira-kira itu ya. Sorry, ini ada kelewatan ya. Keluarkan dulu ya. Oke. Salah urutannya. Oke ya, jadi yang ketiga itu tembaga, dan yang ke bawah itu besi, kemudian yang terakhir itu besi tanah liat. Ya. Nah, jadi ini dilihat, ini adalah yang dilihat oleh Nebukadnezar di dalam mimpi raja. Nah, sehingga kita boleh ada visualisasi, jadi modelnya kira-kira seperti ini. Nah, waktu dilihat seperti ini, raja dia lihat, lalu bagaimana kenapa dia bingung? Karena dia tahu untuk apa dia lihat ini. Nah, kita ingat ya, Nebukadnezar itu waktu memasukkan si Hananya, Misael dan Asaria ke dapur api, apa yang dia lakukan? Ada yang ingat nggak? Kenapa kok mereka masuk ke dapur api? Ini narasi kan, harusnya gampang. Ada yang ingat? Silakan langsung aja. Kenapa dimasukkan ke dapur api Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena ada yang ingat? Tidak mau menyembah patung. Iya, tadi. Ya, satu-satu. Selain Pak Buyung, siapa tadi? Tadi yang jawab siapa? Yang wanita itu? Saya. Oh ya. Oke, apa? Silakan. Siapa aja? Yang perempuan gantian. Meli, coba Meli apa? Jadi tidak mau menyembah patung yang dibuat itu. Iya, patung raja ya. Iya. Jadi patungnya siapa, Meli? Nebukadnezar mungkin. Iya, patung Nebukadnezar. Gitu ya. Patung Nebukadnezar. Gitu ya. Nah, jadi kemudian dia buat patung, suruh semua sembah. Jadi karena dia merasa seperti dewa, gitu ya. Meninggikan diri sampai seperti Tuhan. Dia buat patung, dari itu suruh semua orang sembah. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam mimpi ini kemudian dinyatakan kepada Daniel itu juga berkaitan dengan ini ya, patung ya. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Ini Nebukadnezar ini setelah dia lihat mimpi ini ya, dia bukan kemudian bertobat loh. Nanti kita lihat di sana kan dia akan di pasal berikutnya toh, setelah kita lihat kisah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kan setelah ini dia justru benar-benar buat patung dan minta orang sembah gitu loh. Ya, jadi ada kaitannya. Jadi dia melihat mimpi ini, kemudian dia lihat, wah, ini dia seperti sesuatu yang dia visualisasikan gitu ya. Seperti dia jadikan nyata gitu ya. Oke lah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kira-kira mimpinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang bagian berikutnya, yang merah saja sekarang kita lihat. Sementara tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Oke ya. Nah, maka sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas dan seterusnya ya. Sampai tidak berbekas begitu ya kira-kiranya ya. Jadi posisi patung ini habis gitu ya. Karena ada terukit sebuah batu langsung ya tanpa perbuatan tangan manusia. Berarti ini ada menunjukkan satu indikasi ya, Daniel kasih tahu tanpa perbuatan manusia berarti tidak ada orang lempar ya. Ya artinya ya Tuhan ya. Artinya Tuhan yang berkehendak, kuasa Tuhan. Nah, maka kita bisa lihat visualisasinya kira-kira begini. Oke ya, setelah itu terjadi, kemudian kira-kira visualisasinya begini, kemudian patung itu hancur semuanya. Ya, ini mungkin tidak kelihatan semua hancur ya, tapi ya baik kita bayangkan saja ini visualisasinya hancur semua ya, habis tak berbekas ya, bahkan tidak ada sisanya gitu ya.
Nah, ini kira-kira mimpi raja. Oke, ini lewat saja. Saya mau kita punya visualisasi dari sebelumnya, kemudian kira-kira seperti ini. Oke ya? Nah, lalu next. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang artinya apa? Langsung ke yang merah ya. Dikasih tahu begini sama Daniel. Tuankulah kepala dari emas itu. Oke ya. Tuankulah kepala dari emas itu. Jadi jelas. Yang emas itu adalah Nebukadnezar. Ya, maka saya berpikir ya, ini dari sisi saya. Setelah dia merasa masuk wah, ini aku ini yang jadi pemimpin. Kepalanya emas gitu ya, tapi yang lainnya kok anunya lain-lain gitu ya. Maka kemudian dia mulai berpikir, mungkin kemudian dia merealisasikan apa yang dia pikirkan itu, kemudian dia buat ya patungnya dia ya. Semua dari emas gitu ya. Supaya apa? Ya supaya kalau dibawa, kalau kakinya itu hancur itu karena lihat kan jatuh gitu ya. Mungkin dia pingin jangan jatuh lagi, buat emas semua supaya nggak jatuh. Ya ini sih salah satu pendapat saya begitu. Jadi saya melihat bagian ini. Ya. Tapi oke ya, kita lihat kembali ini. Jadi tuankulah kepala dari emas itu. Ya, sesudah itu akan muncul kerajaan lain yang kurang besar dan kerajaan dari kerajaan tuanku gitu ya. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga dan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu ada kerajaan keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi menghancurkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur dulu lantakan. Dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada satu hal yang Tuhan nyatakan melalui mimpi itu kepada Nebukadnezar itu berkaitan dengan kingdom, kerajaan. Nah, banyak penafsir ya, mereka melihat pada saat bicara soal kingdom, lebih tepat itu ngomong empire, kalau di dalam konsep di sini ya, dalam Daniel ya. Jadi mungkin saya juga pakainya empire. Mumpung kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kerajaan ya. Jadi kerajaan kingdom di dalam sense itu empire. Jadi bukan cuma kerajaan kecil ya, tapi satu kerajaan yang besar gitu ya. Satu kerajaan besar. Kita sudah lihat waktu itu Babel itu juga menjadi satu kerajaan adik kuasa pada saat itu, bukan cuma satu tempat, satu kota gitu ya. Kemudian wilayahnya itu aja, kemudian tiap kerajaan situ enggak, tapi empire yang menaklukkan jadi wilayahnya dia. Kira-kira itu empire di sana ya. Nah, oleh sebab itu, maka kita bisa visualisasi ini saya munculkan kembali, berarti kita sudah mengetahui ini ya. Di sini itu Babel. Ya. Ini adalah kerajaan Babel ya. Babel's Empire gitu ya, kerajaan Babel. Lalu yang berikutnya ini adalah enggak tahu kerajaan yang kedua kira-kira gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada next empire gitu ya, setelah Babel gitu. Next empire kerajaan ya. Kemudian berikutnya berarti apa? Sama, ini next empire ya dan seterusnya ya. Ini urutannya keliru ya. Oke, saya keluarin semua. Ini next empire, next empire, next empire. Sampai kemudian yang terakhir itu juga next empire. Tapi yang bagian terakhir saya ada kasih merah, terus tanda kutip begitu ya. Seperti ada sesuatu yang kita pikirkan, ini next empire-nya agak berbeda ya. Next empire-nya agak berbeda ya. Nah, seperti apa nanti kita lihat ya bersama-sama ya. Nah, sekarang saya mau masuk di sini, lihat dulu. Kalau di dalam bagian yang ini yang 2 ayat 41 ya. 2 ayat 41 ya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, sebagian lagi dari besi. Nah, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Ya. Sesuai dengan Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikian kerajaan itu menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Ya. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, berarti, nah ini ada artinya. Jadi dikasih tahu juga. Waktu itu sudah dikasih tahu artinya mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, jadi ini artinya dikasih tahu. Tapi ini maksudnya apa? Kerajaannya apa? Dan bagaimana? Tidak tahu. Nah, bahkan kerajaan kedua, ketiga, keempat juga belum tahu. Nah, kita mesti berpikir pada zaman itu adalah Babel adik kuasa. Nah, dia menjadi raja adik kuasa, dia pasti mengharapkan kerajaannya itu terus selama-lamanya dia kalau bisa terus bertata gitu ya. Sampai selama-lamanya kalau bisa dia punya kerajaan itu solid begitu. Ya, tapi ternyata kan tidak, ya.
Nah, tapi waktu di zaman itu dinyatakan, ya, di zaman itu dinyatakan, itu dia belum tahu what next. Nanti apa yang akan terjadi setelahnya, tidak tahu. Makanya kenapa disebut dengan prophetic dreams atau mimpi yang bersifatnya itu nubuat. Ya, prophetic dreams. Nah, sekarang pertanyaannya, Alkitab ini ada bicara soal prophetic dreams. Ya. Lalu boleh nggak kita sebagai anak Tuhan di zaman sekarang, kemudian kita juga mengatakan, iya, ini kalau gitu berarti karena Alkitab ada prophetic dreams, maka sampai saat ini ya masih ada ini prophetic dreams. Bisa ini. Jadi saya ada di tengah-tengah kehidupan sekarang, ya bisa itu ada prophetic dreams. Bisa gitu enggak? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Silakan berpendapat. Satu orang lah, satu atau dua orang boleh lah. Kalau tidak ada dua ya satu, ada enggak? Siapa yang mau berpendapat? Prophetic dreams, ya. Jadi di dalam mimpi itu Tuhan menyatakan mimpi terus membuat lagi, belum terjadi ini nanti di depan. Contoh ya, contoh dulu ya. Kalau ada seorang, ya katakanlah hamba Tuhan yang terkenal atau apalah ya, terkenal, bisa yang terkenal juga bisa nggak terkenal ya, terserah pokoknya hamba Tuhan gitu. Misalkan dia kemudian berkata begini, ya ini kisah ada kejadian juga sih ya. Dia datang berkata kepada seorang anak muda begitu dan berkata ya, dah kamu jangan jadian sama dia. Bertanya kenapa jangan jadian sama dia? Iya, soalnya Tuhan kasih saya lihat bahwa kamu pasanganmu bukan dia. Bagaimana sudah menanggapi hal ini? Ada yang mau coba jawab? Ada? Siapa? Kira-kira? Ada tidak? Atau begini, di tengah masa pandemi misalnya ya, COVID ini terus kemudian ada hamba Tuhan bilang, wah Tuhan kasih tahu sama saya ya, ini ke depan kamu punya usaha pasti akan laku, kamu segera ini ya, zaman ini sekarang ini kamu buat bisnis ini misalnya ini. Gimana pendapat saudara? Apakah ini masih bisa kita aplikasikan seperti itu? Ada yang mau jawab? Kalau tadi siapa tadi Meli, satu lagi siapa tadi? Ibu Freni ya. Kalau menurut Ibu Freni bagaimana? Silakan Bu Freni. Halo? Cek. Bu Freni ada? Bu Freni ada? Ada Kok Rusdi. Oh ya, silakan Tapi Bu saya Freni. belum ada pendapat. Belum ada? Belum ada Oh, pendapat. belum ada. Kok Rusdi. Oh ya, kalau kondisi sekarang misalkan seperti itu, menurut Bu Freni kalau memberi tanggapan bisa enggak? Kalau ada orang datang sama Bu Freni, bilang, ya saya ini dapat mimpi ya. Misalnya enggak usah orang lah, saya aja udah. Misalnya saya datang ke Bu Freni itu saya bilang, "Wah, Bu Freni ini Tuhan kasih tahu saya ini ya, secara khusus kasih tahu saya ya melalui ini mimpi ini ya, ke depan ini ya. Bu Freni ini harus ini pindah ke kota ini. Nah, harus ini. Kalau ini Tuhan sudah bilang harus ke sana, harus ini kehendak Tuhan. Bagaimana?" Kalau Gimana? menurut saya, Gimana? mungkin saya tidak akan langsung percaya seperti itu gitu. Tidak akan langsung percaya ya. Berarti Iya. ada sedikit percaya ya. Enggak percaya juga sih. Apa alasannya apa gitu? Tanya alasan dulu. Iya. Alasannya kan dari ini. Tuhan memberitahu saya secara khusus, Gumul waktu saya doa, ya saya sebut doa Bu Freni secara sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan, kemudian ya Tuhan kasih tahu saya. Kasih tahu sama Ibu Freni, dia mesti pindah ini. Bagaimana? Bingung? Atau Mungkin yakin? saya yang akan berdoa untuk Tuhan memberi memberi petunjuk itu apakah benar ya seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke ya. Jadi sebenarnya enggak perlu bingung ya. Ya siapapun ya,
itu kok datang kasih taunya seperti itu. Ya, istilahnya prophetic dreams, kasih tahu ya. Kita nggak perlu bingung ya. Ya, kita juga sopan ya. Nah, Bapak ya diterima ya, oke begini, tapi ingat ya, prophetic dreams ini ya sudah apa namanya? Ini di zaman perjanjian baru, sejak perjanjian baru itu dinyatakan di dalam kitab suci melalui Ibrani itu sudah tidak berlaku lagi ya. Kalau zaman perjanjian lama itu sebelum Kristus datang, Tuhan masih pakai berbagai macam cara ya untuk boleh menyatakan firman-Nya ya. Tapi zaman ini dia menyatakan firman melalui Tuhan Yesus dan Alkitab. Cukup ya. Jadi kalau bukan melalui, kita tidak lagi serta-merta ya. Atau kita tidak perlu bingung, kita bisa merasa tegas ya bahwa tidak dinyatakan melalui prophetic dreams lagi ya. Oke. Oh, iya. Nah, jadi Ya, pasti. Oke, jadi berikutnya adalah kita lihat bersama-sama ya. Ini namanya prophetic dreams pada zaman itu. Oke ya, jadi kita melihat satu persatu kenapa ini Tuhan berikan. Itu karena penyataan wahyu Allah itu dinyatakan secara progresif. Ya, pada saat ini terjadi, memang Babel belum tahu dia nanti berikutnya seperti apa, siapa yang akan menaklukkan dia dan apa. Tapi Tuhan sudah atur. Kenapa ini diberikan? Karena Tuhan punya rencana besar. Jadi ini bukan cuma sekedar rencana untuk satu orang, untuk apa. Ini rencana besar. Di dalam konteks ini God's kingdom atau God's empire, kerajaan Allah. Dan sekaligus mau menyatakan bahwa kerajaan Allah itu yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, seluruh kerajaan akan berlalu, berganti, silih berganti, betapa besar dan apapun itu akan berlalu, tetapi kerajaan Tuhan itu dari kekal sampai selama-lamanya. Dan nanti Tuhan akan menggenapkan ya satu kerajaannya ya, yang makin lama dinyatakan makin jelas secara progresif ya, makin lama makin jelas. Nah, di bagian ini kita bisa lihat ya, ayat 20 nanti di bagian ini akan bagian ini ya, kerajaan itu keras sebagian, rapuh sebagian, mereka bercampur dengan perkawinan. Ini jelas dikasih tahu, berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, jadi ini berarti ada satu kerajaan juga ya, yang sifatnya sudah ada campuran gitu ya, percampuran perkawinan, sehingga tidak lagi satu gitu ya. Besi sama tanah liat sudah pasti tidak bisa satu. Ini satu kerajaan yang boleh dikatakan juga cukup besar begitu, tetapi dia adalah tidak murni lagi, gitu ya, sudah bercampur. Nah, 44, perhatikan, pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan waktu teks ini dinyatakan, Daniel memberitahu kepada Nebukadnezar, kita bisa lihat bagian ini sebenarnya ada satu sense yang agak berubah. Ya, ada satu sense yang agak berubah yang sepertinya dengan apa yang dinyatakan yang dari atas, yang tadi kita lihat kerajaan-kerajaan empire sama yang kemudian bagian ini itu ya Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan gitu ya. Nah, bagian ini ada satu sense yang kelihatannya itu berbeda sekali ya, satu kerajaan yang berbeda sekali dengan yang dinyatakan. Gitu ya. Ada yang mau coba memberikan pendapat di dalam bagian ini? Silakan, siapa saja. Ada perubahan apa di dalam bagian ini berkaitan dengan empire yang dinyatakan ya, dari misalnya dari Babel yang sudah tahu sampai kemudian empire yang berapa, yang kedua, ketiga, yang keempat misalnya ya. Itu ada perbedaan apa? Ada yang mau coba? Nah, saya melihat di sini begini ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat bagian ini ada satu kunci ya. Kuncinya itu adalah kerajaan yang didirikan Tuhan itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti kekal. Satu ya. Yang kedua, kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Ya. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini kuncinya. Nah, sedangkan kita bicara soal yang tadi dari Babel, kemudian next empire, itu kan
enggak kekal selama-lamanya. Ganti terus, ganti terus, ganti terus, ganti terus. Sampai satu masa Tuhan mendirikan satu kerajaan, kerajaan yang sifatnya apa? Itu kekal selama-lamanya. Oke? Kekal selama-lamanya. Nah, kita bisa melihat ya, itu ada satu apa ya? Satu bukan pergeseran, ada satu pesan yang menyatakan bahwa nanti kerajaan yang Tuhan dirikan itu adalah kerajaan yang berbeda dengan seluruh kerajaan yang ada di dunia ini. Nah, sehingga di sini ada satu hal yang dinyatakan dari earthly gitu ya, menuju ke heavenly gitu ya. Jadi apa yang earthly yang secara dunia dinyatakan ada hadir, itu Tuhan pakai di dalam sejarah gitu ya. Kemudian nanti itu kemudian Tuhan juga akan membawa seluruh ini sejarah itu akan melihat ada satu hal yang lebih penting, ada satu kerajaan yang tidak akan berlalu. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang bersifat itu kekal selama-lamanya. Apa? Kita tidak tahu masih. Ya, tapi sudah dikasih tahu demikian. Ya, nah, nanti kita akan melihat bersama-sama. Ya, oke, bagian ini saya lewat dulu. Oke, nah sampai bagian ini sebenarnya kita boleh lihat itu apa yang dikatakan kepada Daniel itu di makna yang diberikan kepada mimpi raja itu sudah selesai. Ya. Yang raja tahu di dalam bagian ini cuman kepalanya yang emas itu Babel. Itu toh. Yang lain dia enggak tahu. Ya, cuman dia tahu kepalanya itu Babel dan berikutnya ini tidak tahu. Oke ya. Nah, baik. Sekarang sebelum kita lanjut sampai bagian ini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi sampai kepada Daniel, maksud saya Nebukadnezar, itu kemudian dilanjutkan pernyataan Allah yang berkaitan dengan nubuat, yang ada nubuatnya itu lanjutnya itu di masa Belsyazar ya. Ini adalah juga termasuk di dalam keturunan daripada si Nebukadnezar ya, ini masih di dalam zaman Babel. Oke ya. Nah, maka di sini saya kasih kutipannya di sini di 7 ayat 1 ini ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar raja Babel ya. Bermimpilah Daniel dan mendapatkan penglihatan di tempat tidurnya. Ya, jadi ini masih di masa Belsyazar. Di masa Babel tapi rajanya sudah ganti Belsyazar ya, bukan Nebukadnezar lagi. Nah, di sini itu ada nanti muncul ada kita lihat bersama-sama ya, pasal 7 ayat 1 sampai 8. Oke, saya lanjutkan. Baik. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama mimpi yang dinyatakan ya, maksudnya penglihatan lebih tepatnya, penglihatan yang dinyatakan ini kepada siapa di sini? Kepada Daniel. Oke ya. Nah, kemudian dia melihat ada 4 binatang besar, dia dikasih visinya, dia melihat ada 4 binatang besar itu naik dari dalam laut, yang satu beda dengan yang lain. Jadi maksudnya 4 macam. Ya, 4 binatang besar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin dia pakainya beast ya. Ya, jadi artinya itu sesuatu yang sifatnya itu mungkin unik, mungkin enggak seperti biasanya lah, ya. Ya, jadi 4 binatang besar itu mempunyai wujud yang dia lihat itu enggak seperti pada umumnya, tapi dia bisa gambarkan. Maka kalau binatang besar ini bayangan kita kan mungkin binatang ya yang kita sudah kenal, tapi ini sepertinya dia tidak kenal begitu ada binatang seperti itu ya penglihatannya. Oke ya. Nah, sekarang yang pertama, rupanya itu seperti seekor singa. Oke ya, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Oke ya, dilihat ini ada singa, kemudian ada sayap burung Raja Wali. Saya kasih secara vision ya, biar kita bisa lihat ya. Kira-kira beginilah ya. Kira-kira ya. Nggak tepat juga ya. Mereka berusaha menggambarkan, tetapi ya kira-kira biar kita bisa kelihatan. Dengan baca kan, kayak apa ya? Ya kira-kira digambarkan begini. Jadi
rupanya seperti singa tapi punya sayap burung Raja Wali. Nah, di sini yang unik adalah itu dia lihat terus, kata Daniel. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Kalau sayapnya tercabut kan berarti sudah bisa terbang ya. Pertama kan bisa terbang, tapi lama-lama dia tidak bisa terbang. Ya, nah jadi di sini kita bisa lihat ya. Nah, di dalam hal ini dia terangkat dari tanah dan kemudian ditegakkan pada dua kakinya seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Oke ya, ini penglihatannya. Juga kita belum tahu penjelasannya. Nah, cuma kita baca teks ini kemudian kita hadirkan. Kira-kira visualisasinya begini supaya membantu kita lihat oh apa yang dilihat Daniel kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada yang kedua. Sekarang dia ada tampak lagi binatang yang kedua ini ya, seekor binatang lain yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ya ini yang dilihat ya, maka di visualisasinya kira-kira begini. Ya, jadi yang kedua ini seperti beruang. Ya, dikatakan seperti beruang, kemudian ada 3 tulang rusuk ya yang masih ada di dalam mulutnya. Oke ya, ini yang kedua. Kita lanjut aja. Kemudian berikutnya itu adalah ini ya, yang ketiga itu tampak binatang yang ketiga ini seperti macan tutul. Nah, tidak sulit ya, bayangkan macan tutul. Jadi digambar aja. Ada 4 sayap. Ya, sayap burung pada punggungnya, kira-kira gitu. Nah, binatang itu kepalanya 4. Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kira-kira gitu ya. Yang dilihat ini. Jadi di dalam penglihatan Daniel itu, Daniel dikasih vision, penglihatan seperti ini. Dia lihat aja. Dan kemudian dia catat. Apa yang dia lihat, dia catat. Ya, yang kepada diberikan kekuasaan. Ya, jadi ada kuasa. Ini sebagai satu gambaran, satu bisa jadi diberikan, kita bilang seperti ini ada diberikan kuasa dan sebagainya. Kalau kita belajar berkaitan dengan kitab Daniel itu ada konsep kerajaan, kekuasaan. Berarti kita boleh lihat ini menjadi sebuah kayak sign, apa bukan sign, simbol gitu ya, sebagai sebuah lambang yang melambangkan sesuatu gitu ya. Melambangkan ya pasti ya yang ada kekuasaan bisa jadi kerajaan gitu ya dalam konteks ini. Oke ya, ini yang ketiga. Kemudian ada lagi berikutnya adalah binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Sangat kuat, gigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ya, binatangnya sudah besar, menakutkan, ya, kuat, kemudian semua dihabiskan, ya, diremukkan, dihabiskan. Tapi yang ada bedanya begini katanya. Binatang ini punya tanduk 10. Oke. Sementara aku memperhatikan tanduk itu tampak tumbuh di antaranya tanduk lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti manusia dan mulut yang menyombong. Ya. Oke ya, untuk baca begini ada kesulitan membayangkan. Jadi coba kita tampilkan saja. Kira-kira ya. Kira-kira gambarannya begini ya. Kira-kira aja. Jadi maksudnya pokoknya ada binatang yang menakutkan itu, yang keempat, beast itu, dia punya tanduk 10. Ya. Kemudian tanduk 10-nya ini yang 3 lepas. Ya. Yang 3 ini lepas, tapi setelah 3 lepas ini sisa ada 1 tanduk yang tampak ada mata seperti mata manusia dan ada mulut yang menyombong. Itulah ya kira-kira gambaran yang dilihat oleh Daniel. Ya, nah ini kira-kira hal yang dilihat berkaitan dengan penglihatan yang diterima oleh Daniel di zaman Raja Belshazzar. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Setelah itu Daniel juga terus lihat selain melihat 4 binatang yang besar ini, maka dia juga melihat ada tahta ya yang besar juga di sana. Kemudian ada yang lanjut usia gitu ya dengan pakaiannya yang putih, kemudian rambutnya yang bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dan seterusnya yang menyatakan kemuliaan lah ya di sini ya, gambaran detailnya ini, tetapi kalau kita bisa melihat maksudnya menyatakan kemuliaannya. Kemudian dia sedang bertahta gitu ya di sana, ya bertahta dan kemudian ada duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab gitu ya. Ada banyak orang yang melayani dia ya. Kemudian
Nah, kita lihat di sana apa yang terjadi bahwa perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu berarti binatang keempat itu ya. Nah, dia lihat binatang itu ternyata dihakimi begitu sampai binatang itu dibunuh. Ya, tubuhnya dibinasakan, diserahkan ke dalam api yang membakar. Dan juga kasih tahu kekuasaan binatang yang lain 1, 2, 3 dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, jadi ini mau menunjukkan apa pada bagian di sini? Berarti dalam seluruh apa yang dilihat oleh Daniel, ya itu kira-kira waktu itu tampaknya beginilah ya. Nggak mesti persis ya, kira gambaran ada tahta lah ya, tahta Allah. Artinya di sini pasti menggambarkan Allah ya, yang lanjut usia itu di dalam kemuliaannya Allah itu bertahta. Dan di sana kita bisa melihat bahwa apa yang dilihat dari seluruh binatang-binatang yang ada itu semua ada di dalam ketetapan-ketetapan Allah bagaimana akan terjadi di dalam sejarah ini dan apa yang akan Allah lakukan terhadap mereka dan seterusnya. Ya, nah ini dilihat di dalam bagian ini kita bisa lihat nanti setiap kekuasaan mereka semua akan dicabut pada waktunya. Ya, ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Nah, ini kalimat yang saya mau tekankan, ya. Ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Artinya begini, kalau kita menemukan di dalam seluruh kehidupan kita ya, kadang-kadang kita kan mikir gini, waduh kok ini kok susah banget ya, kok ada orang itu jahat sekali ya. Jahat sekali. Ya, kita harus ingat bagian ini. Itu ada waktu Tuhan ditentukan bagi dia sampai waktu dan saatnya. Ya, kalau dia memang orang yang jahat sekali, memang ditentukan untuk jahat sekali, ya, itu ya sampai pada waktunya nanti ya Tuhan tunggu dia punya kejahatan sampai genap sudah selesai, yang dilanjutkan apa? Akan diserahkan, dia akan dibinasakan. Karena dia sudah akan dibinasakan, tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Ya, nah jadi kita sebagai orang percaya, kadang kita ketemu orang-orang yang jahat kayak gini, itu bisa kena dampaknya nggak? Bisa. Bisa kita kemudian mengalami segala sulit, nah pasti. Bahkan orang-orang percaya itu ya, tidak sedikit yang mereka kemudian ya mengalami ini ya, apa namanya, aniaya dari orang-orang yang demikian. Kalau kita lihat dari sejarah gereja ya, mereka bahkan ada yang mati, menjadi martir dan sebagainya. Tetapi mereka semuanya itu ya mati di dalam iman mereka dan tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah, mereka tidak menjadi orang yang kemudian melihat Allah tidak adil, dan tidak kemudian mereka meninggalkan iman, tetapi makin berakar kuat dan dia tahu bahwa Allah memegang sejarah, Allah memegang kendali. Yang mau ada orang jahat seperti apapun, semua ada di dalam penentuan Tuhan. Dan pada waktu yang Tuhan tentukan, pada saat yang Tuhan sudah siapkan, maka orang tersebut pasti akan dibinasakan. Ya, nah, jadi ini menjadi satu hal yang menunjukkan ya di dalam kitab Daniel, paling tidak dalam waktu ini dinyatakan kepada Daniel, itu sangat kental sekali, sangat terlihat jelas sekali yang namanya kedaulatan Allah. Sangat jelas. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya, dari kitab Daniel ini kita belajar apa? Kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sejati harus Allah yang berdaulat. Bukan cuma hanya berdaulat atas hidup, maksudnya dalam konteks karena kita pikir, oh karena kita ini umat Tuhan, maka Allah berdaulat terhadap kita aja. Kepada orang-orang yang nggak percaya tidak berdaulat. Tidak. Ya Allah yang sejati ya Allah yang berdaulat terhadap seluruh dunia, terhadap seluruh sejarah yang pegang. Oleh sebab itu Allah yang sejati ya cuma satu. Nggak bisa ada maksudnya Allah lain gitu. Ya nggak bisa. Makanya nggak bisa kita mengatakan bahwa misalnya kita ngomong ya itu bahasa apa ya, kadang-kadang saya pikir mungkin itu bahasa yang sifatnya supaya apa ya, manusia bisa toleransi dan sebagainya. Setelah ini supaya maksudnya membentuk satu society di antara yang berbeda, yang mengatakan mungkin bahwa lah ya semua agama itu sama. Lah enggak apa-apa ya, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Ada banyak jalan menuju Roma dan sebagainya. Ya, untuk hal yang sifatnya relatif boleh lah ya. Ada banyak jalan menuju Roma, kalau relatif mungkin masih boleh ya. Tetapi untuk hal yang bersifatnya mutlak tidak bisa. Ya, kebenaran kan sifatnya mutlak, betul ya. Jadi tidak bisa. Nah, oleh sebab itu bagian iman kepada Tuhan, apalagi kepada Allah yang sejati, itu pasti hanya ada satu-satunya. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Allah yang berdaulat mengatur segala jalannya sejarah, termasuk orang fasik. Iya, termasuk orang fasik. Ya, tugas kita Tuhan kasih tahu kita apa? Tugas kita Tuhan tetap
Tuhan ingin kita tidak menjadi ini ya, menjadi Tuhan ya, yang kemudian kita yang menghakimi orang lainnya. Tapi bukan berarti kita boleh setuju gitu ya. Tidak. Boleh nggak kita berdoa atas ketidakadilan yang terjadi dan kita minta Tuhan itu menyatakan ya, menyatakan keadilannya. Boleh. Saya dulu maksudnya satu masa ya, saya kalau berjumpa dengan orang yang merasa tidak adil, ya saya berdoa sih, Tuhan ampuni, ya beri kekuatan supaya tetap bisa setia dan sebagainya. Sampai satu saat tuh saya juga mendengar hamba Tuhan berdoa begini, kalau terhadap orang yang jahat ya, Tuhan biarlah keadilanmu dinyatakan kepada mereka, sampai pada waktunya biarlah engkau serahkan mereka ya ke dalam kuasa dan keadilan Tuhan, ya murka Allah yang menyala-nyala. Karena saya pikir, ini doanya boleh ya gini ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jadi kita sejak saat itu kemudian saya mulai berpikir ya. Asal kita tidak menjadi Tuhan ya, tetapi kita menyatakan serah semuanya kepada Tuhan ya. Saya kira itu hal yang alkitabiah. Ya, itu hal yang alkitabiah. Jadi kita serahkan. Allah tidak pernah dia kalau ada ketidakadilan kemudian dia diam aja gitu, kemudian oh ya gak apa-apa lah ya. Seakan-akan seperti Tuhan yang tidak mempunyai kekuatan, tidak apa-apa wes, kasih kalau umat Tuhan gini ya, kalau ditindas ya ini dan sebagainya. Nah, saya kira itu tidak demikian. Alkitab menyatakan bahwa Allah kita Allah yang berdaulat. Jadi di dalam bagian ini kita ya meskipun kita menjadi orang-orang yang Tuhan ingin kita menyatakan kasih, tapi jangan lupa ya, kita juga harus tetap boleh melihat keadilan Allah. Ya, di dalam bagian ini harus jelas. Jadi boleh ya boleh kita berdoa menyerahkan orang-orang yang melawan Tuhan, yang mungkin jahat sekali, yang hidupnya mungkin sampai kita secara orang, jangankan orang Kristen lah ya, dan iman Kristen mungkin di dalam ya, secara moral saja mungkin orang merasa itu jahat sekali dan sebagainya, kita boleh serahkan mereka di dalam keadilan Tuhan. Tetapi ya kita melakukan hal itu tentu dengan berserah kepada waktu dan kehendaknya Tuhan. Ya, baik, ini saya sedikit memberikan penjelasan di sini. Ya, nah sekarang kita lihat lagi bersama-sama. Oke, nah setelah itu aku melihat di dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak seperti anak manusia. Nah, perhatikan di sini ada muncul anak manusia. Ya, datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini sudah mulai lebih jelas ya Bapak Ibu sekalian. Betul enggak? Waktu kita baca ini kita sudah mulai jelas ya. Kenapa kok kita bisa jelas? Kenapa kita bisa jelas? Kalau kita hidup di zaman Daniel mungkin nggak jelas, mungkin ya. Tapi saya percaya Daniel itu mereka percaya ada ini ya, janji tentang Mesias. Ya, jadi ini di bagian sini ada yang namanya messianic prophecy ya. Jadi bersifat nubuat yang bersifat mesianik gitu ya, nubuat yang mesianik. Ya, di sini kita bisa mulai lihat ya. Di sana dalam bagian ini ada datang seperti anak manusia ya. Kemudian ya dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kekuasaan. Kita lihat kekuasaannya, kemuliaannya sebagai raja, itu sifatnya itu kekal. Dan orang dari segala bangsa, segala suku, bahasa, itu datang di dalam kerajaannya. Ya, kerajaannya juga tidak akan musnah. Oke ya. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa saja silakan memberikan pendapat. Kalau ada yang mau memberikan pendapat. Waktu Bapak Ibu sekalian membaca bagian ini, sudah mulai ada hal apa yang Bapak Ibu bisa lihat yang dinyatakan, yang sesuai dengan apa yang kitab suci yang sudah dinyatakan, kitab suci yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari bersama. Ada yang mau coba jawab bagian ini? Ada hal apa yang sudah tampak lebih jelas bagi kita, khususnya yang di hidup zaman perjanjian baru ya? Ada yang mau coba jawab? Berpendapat nggak apa-apa, silakan.
Siapa yang mau coba jawab? Pak Richard mungkin bisa bantu saya lihat apa namanya, mungkin bisa coba apa namanya, tunjuk satu orang gitu ya. Mungkin Ibu Meli mungkin. Ibu Meli. Ibu Meli. Silakan Ibu Meli. Atau bapaknya aja. Ibu Meli bapaknya siapa? Ada di sebelahnya ya? Iya. Saya aja yang coba jawab. Saya aja. Ya, gimana? Nah, mungkin di sini saya melihat itu ya, kekuasaan Tuhan itu di atas segalanya gitu ya. Jadi kalau kita ada salah pasti ada hukuman gitu ya. Maksudnya Tuhan itu adil. Siapapun yang salah juga pasti akan dihukum. Kedaulatan Tuhan itu pasti gitu ya. Kalau Tuhan sudah berdaulat ya kita ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Makanya kita dituntut untuk tetap percaya, setia sama perintah Tuhan itu mungkin Pak ya. Oke, ya terima kasih ya buat untuk tanggapannya. Oke, ya jadi kita melihat bagaimana Allah yang menetapkan segala sesuatu dan Allah yang mengatur segala sesuatu, dan ada satu hal yang kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan dan Allah siapkan itu semua adalah yang terbaik dan yang terindah. Itu yang paling penting ya. Jadi kita tidak menjadi orang yang seperti ketika kita mengalami segala sesuatu kita rasa seperti itu istilahnya itu mungkin jadinya kayak ya udah ya apalagi ya. Ya sudah kita tidak bisa apa-apa terus ya apa lagi ya. Nah, seakan-akan kita tidak bisa terima itu ya dalam arti melihatnya secara negatif ya. Tapi kita sebagai orang percaya kita itu berserah. Bedanya berserah dengan kemudian ya wis lah ini mau kayak apa-apa lagi ini wis nasib. Itu beda ya. Kalau berserah itu kita percaya bahwa yang terjadi pada kita meskipun kita tidak bisa apa-apa itu baik adanya dan itu yang benar adanya dari Tuhan. Ya, tapi kalau sekedar orang yang menyatakan sudah nasib bisa ya apa lagi, ya apa ini namanya gini ya nasib sial dan sebagainya. Nah itu kan lain ya, itu bukan seperti itu ya. Jadi kita berserah ya karena kita tahu Allah tahu yang paling baik ya. Oke, di dalam bagian ini saya teruskan. Di sini itu sudah terlihat ya bahwa ada kerajaan yang dinyatakan tadi, yang tadi dilihat itu ya, kenyataan yang kekal itu tadi kita kan sudah lihat di bagian yang pertama. Bahwa nanti satu saat Tuhan akan mendirikan kerajaan yang kekal, kerajaan yang tidak akan hilang, tidak akan musnah, dan dia akan berkuasa kekal selama-lamanya. Nah, di dalam bagian ini sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan bahwa ada lagi dimension, disebutkan kekuasaan kemuliaan kekuasaan sebagai raja. Dan di sana sudah ada lihat tanpa apa? Dikasih tahu di hadapan daripada yang lanjut usia itu, ini digambarkannya itu Allah Bapa begitu ya, Bapa ya. Yang lanjut usia begitu ya. Allah Bapa pribadi Allah yang pertama gitu. Kemudian tanpa ada seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usia itu. Ini menunjukkan Son of Man. Nah, bagian ini waktu dinyatakan Son of Man, seluruh teolog, seluruh penafsir kitab suci setuju ya. Ini anak manusia bukan berarti anak manusia seperti yang dinyatakan anak manusia biasa gitu. Tetapi ini ada Son of Man yang mempunyai satu keilahian. Jadi ada ilahi di divine, ada divine ya di dalam menyatakan anak manusia yang Tuhan nyatakan ada divine-nya gitu ya. Jadi ini Son of Man. Jadi sudah menunjukkan ya satu hal yang mesianik ya, Mesias yang dijanjikan mesianik lah ya. Jadi kita bisa melihat ini hal dinyatakan kepada Daniel ya. Nah, lalu nanti itu dikatakan lagi lebih jelasnya kekuasaan dan kemuliaannya itu nanti akan diberikan kepada dia orang dari segala bangsa, segala suku bangsa, bahasa dan seterusnya. Kekuasaannya kekal dan tidak akan lenyap. Nah, jadi kita bisa melihat di dalam bagian ini, khususnya kita yang sudah ada di dalam masa perjanjian baru ya, kita bisa lihat ya. Kita mengingat satu bagian berkaitan dengan hal ini, itu kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kerajaan ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa
Ya, kerajaanku. Waktu ditanya apakah engkau raja orang Yahudi, maka Tuhan Yesus kemudian menjawab bagian itu ya. Ya, dia bilang dia adalah kerajaan, dia adalah raja, tapi kerajaannya bukan dari dunia ini atau earthly king ya, tetapi dia sedang menyatakan bahwa ia adalah dari heavenly king atau kerajaan Allah ya, lebih tepatnya itu di dalam prinsip yang seperti itu. Nah, di dalam bagian ini sekaligus konsep daripada Mesias ya, raja yang akan datang membebaskan ya manusia, itu di dalam bagian ini juga kemudian Tuhan memberikan satu pengertian yang sangat jelas ya, untuk mengkoreksi pengertian orang-orang Yahudi pada zaman mereka menantikan Mesias. Mereka kira Mesias yang datang itu ya seperti kerajaan-kerajaan ini, kerajaan yang akan mengalahkan kerajaan yang satu dengan yang lain, ya pemimpin-pemimpin raja-raja yang hebat, sehingga pada saat itu mereka mengharapkan raja yang bisa membebaskan mereka dari ini ya, tekanan dari Romawi. Ya, nah maka Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan prinsip yang penting. Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, nah, ini adalah menunjukkan heavenly kingdom konsepnya ya. Ada. Jadi di dalam seluruh penyataan yang diberikan, pertama memang earthly, secara raja-raja di dunia dinyatakan di dalam kuasa Allah dan sebagainya. Tapi pada saat perpindahan itu terjadi, di sana itu Tuhan mau menyatakan sesuatu yang lebih daripada yang earthly. Earthly itu adalah sementara, tetapi yang heavenly itu sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Oke? Nah, jadi di dalam bagian ini kita sudah bisa lihat bahwa mulai lebih jelas. Dan ini diulangi. Jadi dari masa Nebukadnezar sampai kepada Belshazzar itu adalah waktu yang cukup lama, satu generasi. Nah, setelah satu generasi itu lewat, Tuhan kembali menyatakan, ya, meskipun di dalam satu pernyataan yang penglihatan ya atau visi yang berbeda bentuknya, tetapi secara prinsipnya tentang kerajaan dan kuasa ini dinyatakan punya prinsip yang sama. Jadi ini seperti progresif ya, dinyatakan lagi, tapi ada lebih jelas, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini saya baca saja yang merah. Ya, Daniel terharu ya penglihatan tersebut, lalu kemudian ia minta dijelaskan, begitu ya. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukanlah maknanya. Oke ya, perhatikan ini ya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari bumi. Perhatikan ini, jadi kembali lagi kepada tadi yang mimpi daripada Raja Nebukadnezar yang belum selesai secara jelas itu dinyatakan apa gitu ya. Tapi secara prinsipnya sudah tahu ini, tetapi maknanya itu baru tahu hanya Babel ya. Nah, kemudian ini dinyatakan ulang ada kaitannya dengan mimpi tersebut. Jadi 4 kerajaan yang akan muncul, ya. Nah, sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Nah, sekarang kita pikir bersama-sama ya. Tadi kita sudah lihat berulang-ulang bahwa raja yang akan muncul dari bumi, tapi setelah masa itu lewat, maka orang-orang kudus milik Tuhan, ya, orang-orang kudus milik Tuhan yang akan menerima pemerintahan. Dan pemerintahannya sifatnya kekal selama-lamanya. Nah, sekali lagi kita melihat ada satu pergeseran ya. Dari yang sifatnya earthly menuju kepada heavenly. Ya, dari dunia ini dinyatakan, kemudian menuju kepada heavenly. Dari yang sifatnya sementara, itu kemudian menuju kepada yang kekal. Oke ya. Nah, kita lihat bersama-sama ini, kita lewat lagi. Oke. Nah, ini sekarang sama-sama saya coba tampilkan saja ya. Ini kita lihat ya. Dia menyatakan ini ya. Nah, dia kepingin tahu ini. Daniel tuh merasa ini kan berbeda ini. Ini seperti apa? Apa maksudnya ini? Dia melihat ini kok satu penglihatan yang menurut Daniel ini dia pingin mengetahui ini seperti apa gitu ya, yang berbeda. Dan kemudian dia melihat ya bahwa dikasih tahu 10 tanduk itu ya, 10 tanduk itu akan mewakili ini ya. Tentang ke 10 tanduk yang ada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan seterusnya ya. Nah, dia melihat ini, aku melihat tanduk itu berperang melawan orang kudus. Perhatikan ya, tanduk yang ini maksudnya, dia melihat tanduk ini berperang melawan orang kudus. Bagaimana kita mengertinya? Tanduknya kudus berperang. Ya, ini sulit diwujudkan secara visual juga bagaimana, tetapi ada satu hal yang kita bisa mengerti bahwa di sini ada satu gambaran yang mau dinyatakan. Bahwa pada saat peperangan itu yang terjadi di sana, berarti ada kaitannya
dengan orang-orang kudus. Bagaimana orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi umat Allah, dan pada saat itu berperang, itu mereka akan mengalami kesusahan atau dikalahkan, ya. Dan mungkin juga ada yang mati di dalam peperangan itu. Nah, tapi dikasih tahu sampai yang lanjut usia berarti Allah, ya, datang dan keadilan diberikan kepada orang kudus milik Allah. Dan waktunya datang orang-orang kudus memerintah. Jadi sampai waktunya Allah sudah tentukan, baru nanti Tuhan stop. Jadi ini sama ya seperti yang sudah dinyatakan tadi. Oke, nah maka dikatakan bahwa kerajaan yang keempat yang ada di bumi akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Nah, perhatikan ya, dia bilang yang biru ini ya, ke-10 tanduk itu 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Jadi dia ada 10 tanduk, kemudian itu 10 raja. Setelah 10 raja, itu kemudian dikatakan lagi bahwa akan muncul seorang raja yang berbeda dengan raja yang terdahulu dan merendahkan 3 raja. Makanya tanduk ini patah. Ya, digambarkannya seperti itu. Nah, kemudian raja yang muncul ini, yang satu ini yang menyombongkan diri, itu dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Allah dan menganiaya orang kudus milik Allah. Nah, jadi dia di sini kita lihat tadi ya, ada penganiayaan akan terjadi kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang kudus, berarti orang-orang umat Allah. Ya, dan ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum, ya, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Oke ya, nah ini menunjukkan satu waktu. Waktunya berapa lama? Tidak ada yang tahu. Banyak orang itu suka otek-otek di waktu ya, kalau ketemu nubuat, kemudian mereka buat rumus-rumus ya. Tapi saya lebih melihatnya, maksudnya kita tidak perlu tahu lah waktu dan masa milik Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri kan yang menyatakan ya, pada berkaitan kalau bicara soal akhir zaman atau nubuat di depan, kita tidak tahu waktu dan masa, itu milik Tuhan. Cuma kita mau menyatakan bahwa Tuhan ada masanya. Ada 1 masa, ada 2 masa, dan ada setengah masa. Berarti ada waktu yang Tuhan siapkan. Ya, semua itu akan pada waktunya tiba, Tuhan akan mengadili mereka. Ya, yang memang mereka melawan, mereka yang menganiaya orang-orang kudus milik Tuhan. Oke ya, jadi di sini saya lanjutkan saja. Jadi di sini bagian ini selesai. Dan hanya sampai teks ini kita cuma tahu seperti itu. Jadi kita juga belum ada informasi atau belum ada penjelasan makna apa-apa ya yang bisa kita ambil kesimpulan tentang apa yang dilihat baik di dalam apa yang makna ya yang lebih detail tentang makna yang ada di dalam Daniel pasal 2 dan juga yang di dalam Daniel pasal 7. Daniel pasal 2 itu berkaitan dengan patung ya yang ada 4 bagian beda-beda itu ya materinya, bahannya. Dan kemudian Daniel pasal 7 ini adalah berkaitan dengan 4 binatang yang muncul dari dalam laut. Tetapi semua dua-dua itu mempunyai satu hal yang bicara sama, yaitu berkaitan kerajaan. Dan kita sudah tahu bahwa kerajaan yang pertama yang dinyatakan di dalam patung itu adalah Babel. Ya, paling atas itu Babel. Dan kita juga sudah diberikan satu pengertian di dalam pasal yang ke-7 bahwa kerajaan yang kekal itu ada kaitannya dengan ya Son of Man, ya. Ada kaitannya dengan orang-orang kudus milik Tuhan. Ada kaitannya dengan berbagai suku bangsa, bangsa-bangsa, suku bangsa dan bahasa akan datang kepada Dia. Nah, itu bagian yang kita boleh tahu dan lihat, ya. Dan kita juga sudah bisa melihat bahwa kerajaan yang dinyatakan juga ini di sini ada earthly kingdom dan ada heavenly kingdom. Nah, sampai bagian itu, yang bagian ini selesai, kita cuma baru bisa tahu hal tersebut. Oke? Nah, baik, saya berhenti di sini dan saya persilakan kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh tanya dulu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk ke pasal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-8. Oke ya, sekarang kita masuk pasal ke-8. Ini Daniel kemudian melihat penglihatan lagi. Tuhan kasih dia penglihatan lagi, yaitu pada zamannya siapa di sini? Tetap masih pada zamannya Belshazzar ya. Itu
Ini pada tahun yang ketiga, ya, dari pemerintahan Belshazzar. Kemudian dia melihat apa? Saya langsung aja ya, yang merah ini. Aku mengangkat mukaku dan melihat. Tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Oke ya, jadi perhatikan, dia tampak seekor domba jantan, ada 2 tanduk, tanduknya yang satu itu tinggi, tapi yang lain lebih tinggi, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira visualisasinya saya kasih gambar ini ya. Oke ya, di tanduknya ada 2, jadi yang satu lebih tinggi ya dari yang lain ya. Artinya lebih panjang gitu lah. Mungkin terjemahannya bisa dikatakan lebih panjang dari yang lainnya. Oke ya, jadi ada 2. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, setelah aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan terhadap dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Perhatikan ya, berarti sekali lagi kita melihat apa yang dinyatakan di sini itu ada kaitannya. Memang ada domba. Sekarang yang berikutnya dikasih tahu ini domba jantan menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, tidak ada yang bisa tahan sama dia. Domba itu dia bilang tidak ada seekor pun binatang yang tahan sama dia. Kira-kira kalau domba dilawankan sama singa atau beruang, menang siapa? Harusnya menang singa dong ya. Tapi ini kok bisa menang. Berarti kan bukan bicara soal binatang ya, meskipun ada satu penglihatan. Nah, oleh sebab itu ini bicara apa? Kita lihat Tuhan menyatakan wahyunya lebih progresif lagi. Ya, lebih progresif lagi, mulai ada satu hal yang Tuhan mau jelaskan kepada Daniel dan kepada kita semua ya, audiens ya, umat Tuhan yang membacanya. Oke. Nah, sekarang setelah itu, sementara aku memperhatikan, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara keduanya. Jadi kelihatan domba, lalu kemudian kelihatan kambing. Ya, kira-kira kambingnya datang ada satu tanduknya. Gambaran simbolisnya kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, di sini tidak ada penjelasan apa-apa yang belum kita dapatkan. Cuman masih Tuhan menyatakan penglihatan itu kepada Daniel. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama di sini, di dalam penglihatan ini. Kita nggak boleh langsung lihat, oh ini karena ini domba, ini kayaknya ini domba ini mewakili orang Kristen ya, domba. Nah, kambing ini mewakili orang dunia ya. Jadi ini satunya adalah orang yang tidak percaya, yang satunya mungkin orang percaya. Tidak ada penjelasan seperti itu, dan juga kita tidak boleh berkesimpulan seperti itu ya. Nah, kita ikut saja apa yang sudah dinyatakan. Saya coba visualisasikan sehingga kita bisa punya gambaran yang jelas. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, berikutnya dikatakan aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Nah, ia mengeram, lalu di tanduknya domba jantan itu dipatahkannya kedua tanduknya, jadi dipatahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia, dihempaskan ke bumi, diinjak, tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Jadi kan ya, berarti bicara kuasa lagi. Berarti ya pasti kaitannya adalah sebuah lambang untuk kerajaan. Artinya akan muncul satu kerajaan yang digambarkan seperti domba jantan punya dua tanduk itu, satu tanduk lebih besar. Lalu kemudian dia akan dikalahkan ya oleh munculnya kambing ya. Kambing itu tadi yang punya satu tombak itu, dan kemudian itu akan dikalahkan, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya kalau divisualisasikan ya begini ya, dia serang, kemudian yang domba jantan itu kalah ya. Oke, kita lanjutkan saja, ini visualisasinya terhadap teks. Nah, sekarang kita lihat ini ya, kambing jantan itu sangat membesarkan diri ketika ia sampai pada puncak kuasanya. Perhatikan, berarti kambing jantan tadi itu Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan kepada dia kuasa sampai sangat besar, sehingga sampai kepada puncaknya dia sangat membesarkan diri. Tapi pada saat itu, perhatikan ya, patahlah tanduk yang besar itu. Jadi artinya gini, dia itu sangat membesarkan dirinya karena dia begitu hebat, begitu luar biasa, penaklukan kerajaannya, kuasanya cepat sekali berkembang. Tapi begitu sampai di puncak langsung patah tanduknya. Ini ya, kira-kira kan gambarannya yang dilihat seperti itu. Jadi dia artinya patah tanduknya di saat di puncak, atau dia kemudian menghancur kekuasaannya pada saat dia di puncak langsung. Nah, setelah itu pada tempatnya itu tumbuh 4 tanduk yang aneh, kira-kira gitu. Ini ya, 4 tumbuh. Jadi tanduk itu patah, lalu tumbuh 4 tanduk ya.
sejajar dengan keempat mata angin dari langit, kira-kira gitu. Jadi bagi ke empat tempat gitu ya. Satu patah, kemudian menjadi 4. Nah, dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil. Satu tanduk itu muncul tanduk kecil. Jadi dari 4 itu muncul tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah pantai, ke arah tanah permai. Ia besar sampai kepada bala tentara langit. Dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak. Ya, ini sebuah gambaran ya. Nah, perhatikan tanduk kecil yang tumbuh menjadi besar itu kemudian dia melakukan apa? Yang merah ini ya. Ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Jadi dia berarti masuk ke konteks ini kehidupan rohani. Ya, persembahan sehari-hari, ada di rumah Tuhan dan sebagainya, dan tempat kudus itu dirobohkan. Ya, jadi ada bait Allah itu dirobohkan, dilecehkan di sana semua. Kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Ya, kebenaran dihempas ke bumi dan apapun dibuatnya semuanya berhasil. Perhatikan di sini ya. Ini ada tulisan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jadi ya, kita kadang ada dengar itu ya, apa di dalam firman Tuhan ya. Orang yang kesukaannya adalah apa? Taurat Tuhan dan merenungkan firman Taurat itu siang dan malam ya, akan tumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil ya. Tapi di sini ada tulisan yang berbeda ya. Dikatakan dia mengambil korban persembahan sehari-hari, berarti semua yang lawan, tempat kudus dilecek, dirobohkan, dinajiskan, kebaktian diajarkan secara fasik, berarti penajisan terhadap perintah-perintah Tuhan, ya, korban sehari-hari itu dinajiskan. Gak ada kebenaran, melakukan seluruh kejahatan, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Nah, ini mau menunjukkan sesuatu yang sifatnya apa? Apakah sama maksudnya seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur tadi? Saya ingin kita ada yang boleh komen. Ada yang mau komen bagian ini? Di sini ada Pak Joni, enggak? Lama enggak ketemu, enggak dengar suara Pak Joni. Ada Pak Joni? Halo? Ya, ada Pak. Pak Joni, coba bagaimana Pak Joni bagian ini? Mungkin bisa memberikan satu pendapat, tanggapan, respon ya berkaitan dengan ini. Karena ada tulisannya apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Menurut Pak Joni bagaimana? Dengan tanduk binatang yang patah itu, Pak? Ya, kan dia tanduk binatang yang patah itu dikatakan di sini bahwa ya tanduk binatang patah itu di situ akan muncul ya, ada satu kuasa ya, artinya ada satu inilah ya, satu kerajaan, ada satu raja yang kuasa yang mengatakan bahwa dia nanti akan melakukan ya, membesarkan dirinya, kemudian daripadanya akan diambil korban persembahan sehari-hari, tempat kudus dirobohkan, kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskan, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Nah, saya mencoba membawa kita melihat kepada apa yang dinyatakan di dalam kitab Mazmur yang mengatakan bahwa ya berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apapun yang dibuatnya akan berhasil. Nah, di sini juga ini kebalik toh semua, berarti orang menajiskan rumah Tuhan, tidak ada kebenarannya, kemudian suka hidup yang berdosa, yang tidak kudus, ya, menghina kemuliaan Tuhan, dan apapun yang dibuatnya berhasil. Bagaimana Pak John menanggapi hal ini, melihat ini? Kalau saya enggak bisa hubungkan dengan Mazmur sih, saya lebih ingat ke Wahyu, Pak. Oh bukan, betul, tidak ada hubungannya sama Mazmur. Saya belum melihat hubungannya ke Mazmur. Saya cuma melihat bagian ini. Ada orang yang dia melawan Tuhan, tapi dicatat di sini ada apapun yang dibuatnya berhasil. Dengan apa yang dicatat di dalam Mazmur, yang mengatakan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, itu juga apapun yang dikerjakannya berhasil. Nah, bagaimana menanggapi hal ini, gitu loh? Kalau apakah kita mau? Saya melihat begini, dalam hidup ini kan kadang-kadang kalau kita lihat
ada hal-hal yang sepertinya orang berbuat secara supranatural, itu kita lihat seperti sesuatu yang luar biasa begitu ya. Tapi kita harus melihat lebih jauh bahwa apa hubungannya dengan firman Tuhan. Apakah benar-benar apa yang kita lihat itu secara supranatural itu, misalnya kesembuhan-kesembuhan yang sering ya, belakangan ini banyak yang dilihat itu ya di siapa, Pastor Andi ini salah satu semacam itu ya. Itu kan supranatural juga, tapi kita mungkin harus lihat lebih jauh lagi bahwa tujuan daripada, ada dua hal yang kalau saya selalu ingat Pendeta Spentong bilang bahwa kalau kita melihat sesuatu, kita lihat apa tipu muslihat iblis di balik sesuatu itu, dan kemudian yang kedua kita melihat apa tujuan Tuhan dengan yang terjadi itu begitu. Jadi dengan begitu kita bisa lihat apakah yang kita lihat ini benar-benar adalah dari Tuhan atau bukan. Dengan dua kunci yang tadi yang kita bisa lihat itu. Jadi sekalipun kita melihat sesuatu itu luar biasa, supranatural atau apa yang di luar, seakan-akan dia melakukan segala sesuatu itu berhasil, tapi kita harus melihat lebih jauh, kita cocokkan dengan firman Tuhan begitu, dan kemudian kita melihat ada tipu muslihat iblis apa di belakang itu, dan kemudian yang kedua kita melihat apa tujuan Tuhan melakukan itu begitu. Oke. Terima kasih Pak Joni. Ya. Jadi kita bersama-sama ya kembali ke bagian ini. Bagian ini memberitahu kepada kita ya, melalui penglihatan ini Alkitab memberitahu kepada kita. Ternyata orang fasik itu juga bisa berhasil. Orang yang enggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang melawan Tuhan juga bisa berhasil. Nah, maka jangan heran kalau ketemu orang yang hidupnya jahatnya luar biasa, ketemu orang yang mungkin ya itu kehidupannya itu wah pokoknya enggak karu-karuan deh ya, melawan Tuhan beneran, tapi hidupnya berhasil sekali. Ya. Nah, heran ya. Tapi Alkitab juga kasih tahu kepada kita, janganlah iri kepada keberhasilannya orang fasik. Kenapa? Karena mereka itu seperti sebentar saja, sifatnya sementara, sama seperti itu kalau kita gambarkan mungkin sekam ya, atau kemudian dia sebentar aja kemudian akan hangus di dalam api, sebentar saja. Itu adalah keberhasilan orang fasik. Dan kalau kita boleh lihat, kita mengatakan secara spiritual juga ya, itu ada firman Tuhan mengingatkan kita ya, bahwa segala keberhasilan kita itu haruslah bisa diuji, jangan sampai keberhasilan kita itu semuanya itu yang sifatnya fana, bukan dari emas ya, tetapi semuanya nanti hangus di dalam api. Percuma. Oke ya, jadi makanya kita bilang di sini di dalam bagian ini ada dikatakan apapun yang dibuatnya berhasil, berarti orang fasik, orang yang melawan Tuhan bisa berhasil? Nggak bisa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan iri akan keberhasilan orang fasik. Jangan sampai keberhasilan orang fasik itu membuat kita menjadi kecil hati, menjadi kecut, dan iman kita kemudian malah kemudian meninggalkan Tuhan atau kita protes kepada Tuhan. Jangan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ya bagian ini. Nanti dikasih tahu di situ sampai berapa lama ini akan terjadi. Ini juga nggak dijawab secara pasti. Sifatnya adalah sebuah simbolik ya. Dikatakan apa? Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Oke ya. Nah, jadi ini kira-kira apa yang disampaikan mengenai penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Ya, kita lanjutkan aja. Nah, berikutnya ini kita akan lihat sama-sama. Lalu kemudian ini mulai diberitahukan. Ya, Daniel dikasih tahu ya. Ini katanya yang 8 ayat 19. Ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Perhatikan ya, di sini muncul mulai kata akhir zaman. Ya, akhir zaman itu berarti berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, saya mau menjelaskan sedikit mengenai akhir zaman. Akhir zaman ini kalau muncul ya di dalam perjanjian lama khususnya, itu kita bisa melihatnya di dalam dua apa ya? Selalu muncul dikatakan begini.
selalu berkaitan dengan hal yang sifatnya itu akan terjadi jauh ke depan, dan kemudian itu mempunyai satu makna yang berkaitan dengan ya dua pengertian. Ya, yang pertama itu pasti berkaitan dengan mesianik, pesan mesianik yang akan digenapi oleh Tuhan. Ya, pesan mesianik ada kaitannya dengan Mesias gitulah ya, yang akan digenapi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat dari perjanjian lama, maka berkaitan dengan pesan mesianik itu datangnya Sang Mesias yang di akhir zaman itu, berarti kita bisa lihat dua. Yang pertama, kedatangan Kristus yang pertama, karena di dalam perjanjian lama berarti masih menanti kedatangan Kristus yang pertama, yaitu inkarnasi, ketika Tuhan menyelesaikan itu kingdom of God ya, orang-orang percaya itu menjadi umat Tuhan ya, yang disatukan di umat Tuhan ya dalam satu kingdom yang kita kenal sekarang itu adalah the people of God, itu adalah gereja. Jadi gereja itu adalah kerajaan Allah. Yaitu di dalam konteks ini adalah kedatangan Kristus yang pertama. Kalau di dalam perjanjian lama ya, karena pada saat mereka ada di perjanjian lama, melihat itu akhir zaman, kedatangan Kristus yang pertama. Nah, tapi itu dua arti, akhirnya akhir zaman itu kedatangan Kristus bukan cuma yang pertama, tetapi ada yang kedua. Oke ya, nah kalau dalam kondisi kita sekarang akhir zaman, kita bisa melihatnya adalah kalau untuk kedatangan Kristus yang pertama, itu kita sudah dinubuatkan, sudah digenapi maksud saya. Dan sekarang kita menuju kepada nubuat yang kedua, yaitu kedatangan Kristus yang kedua maksud saya. Arti yang kedua, nubuat kedatangan Kristus yang kedua, the second coming of Christ ya. Kalau nubuat yang pertama sudah digenapi, kedatangan yang pertama sudah digenapi, maka itu menjadi jaminan bagi kedatangan Kristus yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu sudah datang, Tuhan mendirikan kerajaannya, kan konsep kerajaan di sini ya akhir zaman, maka Tuhan mendirikan kerajaannya, dan kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal, dan itu akan terdiri dari berbagai bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dalam konteks ini kita bisa lihat ya, di Perjanjian Baru khususnya, itu adalah gereja Tuhan, maka nanti di dalam kedatangan Tuhan yang kedua, itu bukan lagi di dalam konteks keselamatan ya, tetapi penghakiman. Jadi Tuhan akan menyatakan penghakimannya. Oke ya, nah ini sedikit saya mau komen soal akhir zaman. Oke, sekarang kita lihat lanjutannya. Domba jantan yang kau lihat, ini maknanya, ini sudah mulai lebih jelas. Domba jantan yang kau lihat dengan kedua tanduknya ialah raja orang Media dan Persia. Jadi ini sudah jelas. Perhatikan ya, domba jantan yang kau lihat dengan kedua tanduknya ialah raja orang Media dan Persia. Berarti dikasih tahu kedua tanduknya itu mewakili apa? Jadi ada Media, ada Persia, ada dua. Media dan Persia kan jadi satu. Kemudian mereka nanti Media Persia yang akan mengalahkan ini Babel. Ya, nanti kan setelah Babel, kemudian nanti Babel akan dikalahkan oleh Media dan Persia, dan rajanya itu Kores ya, yang kemudian akan memulangkan mereka. Orang-orang Yahudi dipulangkan kembali ya untuk boleh membangun bait Allah itu ya setelah mereka 70 tahun dibuang. Ya, lanjut ya. Kambing jantan yang berbulu kesat itu raja negeri Yunani. Oke ya. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Jadi tanduk besar tadi itu adalah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya muncul 4 buah, berarti nanti setelah tanduk itu patah akan ada 4 kerajaan muncul. Ya, Yunani itu ada, setelah yang besar itu patah, ya, 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Jadi sudah lebih lemah kekuatannya. Oke ya, dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang fasik telah penuh kejahatannya, maka muncul seorang raja yang mukanya garang, yang pandai menipu, kekuatannya menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang dahulu. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan dan ini sekali lagi dikatakan apa yang dilakukannya akan berhasil. Ini keberhasilan orang fasik, orang-orang yang lawan Tuhan. Orang-orang berkuasa akan dibinasakan juga umat kudus. Dia akan menajiskan bait Allah, dia akan melakukan, menangkap, menganiaya orang-orang umat Allah itu ya. Nah, kemudian ia akan membesarkan hatinya dan seterusnya ya. Nah, dengan tidak disangka-sangka banyak orang, ia akan bangkit melawan raja segala raja. Nah, perhatikan konsep kerajaan ini ya, konsep daripada kingdom of God ini, empire of God ini ya. Jadi dia nanti akan membesarkan diri, dia akan melawan Tuhan. Artinya dia menajiskan rumah Tuhan dan sebagainya dengan cara seperti itu ya. Nah, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan.
Nah, perhatikan, tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ini muncul kalimat ini sangat kental dengan apa? Dengan ini ya, yang patung itu ya, patung apa namanya itu? Dalam mimpi Nebukadnezar ya, tanpa perbuatan tangan manusia, batu itu terungkit dan menghancurkan. Oke ya, tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Oke ya, nah, ini ada kaitannya. Ini mulai lebih jelas. Dan bahkan raja-rajanya, kerajaannya sudah dikasih tahu. Rajanya nggak dikasih tahu, tetapi kerajaannya sudah dikasih tahu, gitu ya. Nah, dikatakan di sini ya. Nah, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, Daniel berarti dipesenin, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Perhatikan, Daniel yang dikasih tahu gitu, tapi dia juga tetap belum bisa memahami. Kenapa? Karena dia masih ada di dalam zaman itu. Dia cuma masa depan seperti apa persisnya dia tidak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu dan minta Daniel untuk tuliskan. Untuk apa? Untuk boleh menyatakan bahwa semua yang akan terjadi di dalam sejarah, semuanya ada di tangan Tuhan. Dan itu bukan cuma sekedar lip service supaya kita kasih tahu orang, oh iya, gak usah khawatir dan sebagainya. Bukan, tetapi ini menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar berdaulat atas seluruh semesta. Ya, dia adalah kerajaannya adalah kerajaan yang kekal sampai kekal, dan seluruh kerajaan yang ada di bumi ini sebenarnya melayani seluruh kehendak daripada Tuhan sendiri. Dan mereka yang melawan Tuhan satu-satu akan Tuhan binasakan tepat pada masa dan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Ya, nah, bagian pasal 8 ini selesai. Kita sudah bisa melihat apa apa yang lebih jelas. Nah, ini yang dinyatakan yang saya bilang tadi. Tuhan menyatakan itu sesuai dengan waktu dan masanya secara progresif, meskipun di dalam profesi, di dalam nubuat Tuhan menyatakan pelan-pelan. Ya, enggak sekaligus, dengan berbagai macam ilustrasi yang Tuhan kasih tahu dan menyatakan apa yang akan terjadi di dalam sejarah. Nah, ini mengajarkan kita apa? Mengajarkan seringkali dalam hidup kita ya, kita boleh percaya Allah itu berdaulat. Dan ada banyak hal yang mungkin kita enggak tahu. Ada banyak hal kita enggak tahu. Nah, waktu itu kita belum tahu, enggak apa-apa. Tuhan menyatakan itu secara progresif. Ya, baik secara ini ya, kerajaan Tuhan secara komunal, gereja Tuhan ya, secara komunal, ataupun kehidupan kita secara pribadi. Yang kita perlu tahu apa? Kita tetap jalan. Apa yang Tuhan wahyukan kita pegang. Apa yang Tuhan beritahukan dalam firman-Nya kita kerjakan dan jalankan. Apa yang Tuhan belum nyatakan kita tidak perlu bingung, juga tidak perlu kita merasa pakai cari tahu sendiri dan sebagainya. Tidak usah. Kita taati saja karena sesuai dengan waktu Tuhan, semua orang yang setia itu akan ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ya, Daniel sendiri nanti kita lihat ya, dia sendiri nggak tahu, ya, tapi dia tetap menyatakan itu, dia menuliskan itu, dan dia boleh menyatakan apa yang Tuhan mau supaya kita hari ini ya, tidak kita boleh melihat apa yang terjadi itu Tuhan sudah atur. Oke, nah pada bagian akhir ini saya akan mensummarikan semuanya, kita seperti menuliskan kembali begitu ya. Nah di sini ya, ini kalau kerajaan yang tadi dikatakan ini kerajaan Yunani ya. Ini kerajaan Yunani yang dikatakan itu tadi yang terbagi. Nanti itu kerajaan Yunani kan besar begini ya. Besar itu penguasanya pada saat itu nanti Alexander the Great ini ya. Dia akan ditaklukkan, ini besar sekali kerajaannya. Ini khususnya yang keempat ya Yunani. Ini Alexander the Great, dan setelah dia mati, dia menaklukkan semua ini, dia mati. Nah, setelah dia mati, kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian ya. Ini empire ya. 4 bagian ya, ada yang bagian yang ini Mesir sini ya, kemudian ada yang bagian ini Ptolemy ya, pemimpinnya, kerajaannya ini dipimpin oleh ini, kemudian di dalam Yunani yang ini yang bagian apa ini warna orange, ini adalah Seleucid Empire, kemudian nanti di sini ada juga ini ya, Lysimachus yang hijau dan bagian atasnya. Jadi dibagi menjadi 4, ini terpecah setelah ini Alexander mengalahkan semuanya, kemudian dia mati. Ya, nah ini jadi 4. Nah di dalam yang paling besar ini nanti yang Seleucid Empire ini akan muncul yang tadi ya tanduk kecil patah itu, nanti akan muncul satu raja yang akan melawan Tuhan luar biasa, dan kemudian dia akan menajiskan bait Allah, dia akan menangkap semua orang kudus dan melakukan hal-hal yang melawan Tuhan.
itu nanti muncul ini Antiochus Epiphanes. Ini dalam kerajaan ini dalam sejarah ya. Dalam sejarah sudah terjadi. Kenapa kita bisa tahu? Karena sudah lewat. Tapi pada saat zaman Daniel tidak tahu, cuma dikasih tahu seperti itu. Ya, tapi kita sudah lewat, kita lihat kembali kepada apa yang dinyatakan di dalam kitab Daniel, kita bisa tahu ini terjadi. Oke ya, ini saya lanjutkan saja. Terus kemudian kita mulai kembali ke sini. Ya, kembali ke patung ini, kemudian saya mulai mau ngisi. Berarti di sini ya, dikasih tahu di sini ini Babel kita sudah tahu dari awal. Kemudian bagian yang di sini kita lihat ya, Next Empire. Kemudian keluarkan aja dulu ya, Next Empire. Ya, Next Empire. Oke ya. Nah, sekarang saya mau kita isi. Silakan ya. Setelah Babel berarti Next Empire dari yang sudah kita jelaskan ini apa? Ada yang jawab langsung aja, kerajaan siapa? Halo? Halo? Ada yang mau jawab? Persia, Pak ya. Ya, Pak Buyung. Kerajaan apa? Persia. Media Persia. Ya. Media Persia. Oke, terima kasih Pak Buyung. Setelah Media Persia, kerajaan apa? Silakan. Siapa lagi jawab? Yunani. Kerajaan apa? Siapa lagi selain Pak Buyung? Halo? Yunani. Yunani. Oke, ya. Yunani. Yunani. Oke, setelah Yunani, kerajaan apa? Silakan jawab. Roma. Kerajaan apa? Roma, Pak Rusli. Roma. Kerajaan Roma. Di sana ada Roma. Dari mana kita bisa tahu Roma? Ayo, coba. Ada dikasih tahu Roma enggak? Pak Bing, jawabannya benar nggak Roma? Benar ya. Tapi dari mana tahu? Kan tidak ditulis. Yang terpecah itu, Pak. Yang terpecah kan Yunani. Yunani. Kan sudah itu udah Next Empire Yunani. Tapi benar Next Empire-nya itu kalau misalnya bilang Roma benar. Dari mana tahu? Dari sejarah. Main tebak aja. Main tebak saja. Dari sejarah ya. Dari sejarah. Oke ya. Nah, dari sejarah. Nah, sebenarnya kita bisa lihat bersama-sama ya. Tuhan menyatakan itu ya secara progresif. Nah, setelah kita lihat, oh Babel dikalahkan siapa? Babel dikalahkan Media Persia. Setelah Media Persia dikalahkan siapa? Oleh Yunani. Setelah itu Yunani nanti kerajaannya kemudian akan ditaklukkan oleh Romawi dan seterusnya. Oke ya. Nah, di dalam sejarah. Nah, kemudian bagian yang terakhir itu Next Empire itu menyatakan dikasih merah itu ada satu khusus. Kita mengatakan di sana itu seperti campuran, sudah najis kondisinya, tidak lagi murni dan sebagainya. Ini merupakan satu konsep di mana ada bangkit satu kerajaan ya. Kalau di dalam apa yang diilustrasikan tadi ya, itu apa yang diilustrasikan di dalam gambaran yang secara duniawi itu kita boleh lihat itu orang-orang yang melawan dan menajiskan ya rumah Tuhan dan sebagainya, seperti yang dicontohkan itu misalnya Antiochus Epiphanes itu pada waktunya Tuhan akan habiskan mereka karena mereka melawan Tuhan. Ya, maka di dalam bagian ini kita juga bisa lihat ya. Pada saat Next Empire ini dihancurkan, perhatikan ya, batu itu jatuh dihancurkan semuanya, itu dari atas saya bawa runtuh semuanya. Nah, ini mau menunjukkan apa? Batu yang Tuhan hancurkan itu ya, Tuhan kirim ya, Tuhan hancurkan itu, dia akan menghancurkan semuanya, dan itu sudah tidak akan ada lagi, dan di sana kemudian yang akan kekal selama-lamanya apa? Itu kan hilang semuanya. Dan yang akan kekal selama-lamanya itu kerajaan apa? Kingdom of God. Yang dipimpin oleh siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai raja di atas raja, dan kerajaannya itu yang bersifat bukan earthly talk ya, tetapi kalau earthly talk dalam kondisi sekarang gereja ya, gereja kan di seluruh dunia mulai ada, tetapi bukan cuma earthly tetapi heavenly, karena dia melampaui segala masa dan waktu sampai pada masanya tiba, nanti Tuhan akan menggenapkan seluruh rencana kekalnya ya, ketika ini ya kedatangan Kristus yang kedua ya, ketika kedatangan Kristus yang kedua. Oke. Saya akan berhenti sampai di sini ya. Saya akan berhenti sampai di sini.